real, man. It's real. And selain stay smart, guys. Buat yang percaya teori konspirasi ya, apapun yang kalian percayai, yang penting kalian jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain lah. Oh, satu lagi. This is the one and only. Cek. Wes toh mulai lah Jack. Skirt. Yo, what up guys? Again, it's episode 5 petandang Chit Chat. Dan di sini gua mau membahas tentang masalah teori konspirasi. Dan ya, walaupun mau kayak gimana, yang kalian udah sering dengar ada beberapa teori konspirasi Bill Gates, Rockefeller, dan lainnya. Gue juga ada beberapa teman yang sebenarnya kita itu udah ngikutin dari kayak bukan cuma 1 tahun, like 5 or 7 years ago. Dan kita bakal, gue sendiri udah, gue memang ngikutin tuh lah 7 tahun lalu. Ntar lo boleh tanya temen gue juga. Dan and then 5 years ago gue masih itu, tapi like setelah gue udah punya anak dan itu gue kayak udah sedikit nggak terlalu mengikuti. And then kayak berapa 2-3 minggu lalu itu my best friend tuh call me, bla bla bla, masih ngikutin nggak? Itu namanya Ardes. Sekarang we got Kevin and Ardes around here, dan kita nggak cuman pengen ngebahas tentang small talks. Mungkin banyak lah orang, ada Deddy Corbuzier, ada Bridgering yang ngomongin tentang konspirasi teori. Tapi konspirasi teori ini yang gue tahu ada konspirasi Rockefeller, termasuk yang temen gue Aris ini sempat membahas gitu kan. Walaupun 5-7 tahun lalu tuh kita sempat, gue ngomong konspirasi teori tapi hal yang berbeda ya Des ya. Iya betul. Ya sedikit agamai, sorry kita nggak bisa bahas ini. Soalnya itu kan ngomongin kepercayaan itu sangat sensitif. Dan lo baru ngikutin konspirasi ini setelah gue ngomongin itu berarti sekitar berapa? 3-4 tahun yang lalu, Des? Ya nggak jauh lah dari lu. Kalau lu 7 tahun ya gue 6,5 tahun lah atau 6 tahun. Setengah tahun. Kayak gue. Tapi walaupun dia setelah sangat keras tuh, dia bilang, lo sakit boy. Gue sama abangnya dia. Karena enggak gini, karena kalau lo ngomong gitu ya otomatis sih Glenn, otomatis secara naluri hal manusia ya, dengan hal-hal yang nggak mungkin dimasuk akal dan dia nggak membaca, apalagi yang ngomong lu gitu kan. Iya, enggak, yang salah Ya, yang ngomong gue IQ-nya rendah, sedangkan bukan. Lo S udah berapa? S2, S3, Des? Es lontong bukan yang ngomong lu karena IQ lu rendah enggak. Ya enggak, tapi tetap lalu S sekarang S berapa Des? Udah. Aji. Jadi temen gue udah S2 loh. Iya enggak, bukan masalah IQ sebenarnya. Itu masalah cara penyampaian lo. Lo nyampein ke mereka atau ke gua itu gimana? Di saat lo 7 tahun lalu, kadang-kadang kita ngomong 7 tahun lalu ngapain? 7 tahun lalu. Ya mana tahu gua belum ketemu sama lo. Enggak, lu sendiri 7 tahun lalu. Masih kuliah, men. Masih kuliah. Sama kayak masih anak-anak indie lah, masih suka foto. Kevin juga Enggak, men, karena lu menyajikan itu atas dasar teori lu sendiri, Glenn. Lu nggak. Tapi gue juga nggak research dong. A lot. Memang, tapi nggak lu nggak melampirkan data-data yang lu research ke gua. Atau rasio gimana? Tapi lu a bit ignorance duluan. Tapi ya udahlah. Oke. Itu natural. Mungkin semua orang juga awal-awalnya kayak gua ya, kayak defensif dulu nih, skeptis ya kan. Tapi sebenarnya ada interest gitu loh sama hal itu, kayak
possible juga sih mungkin. Akhirnya lu research lagi sendiri, ya kan? Yang bikin lu buat lu yakin. Jadinya ya, lu makin dalam gitu lah akan hal itu gitu. Nah, kalau lu sendiri, Semua itu ya, yang ngebuka ya lu lah, Glenn, maksudnya. nah, dan habis itu gue udah punya anak, gue kayak sedikit ya udahlah gitu kan. Gue lebih fokus become a family man and other stuff gitu. Tapi kalau lu sendiri, kalau Ardes nih sekarang lebih ke konspirasi time. Kalau gue kan ada konspirasi, ada apa, Bill Gates, ada konspirasi Rockefeller. Lu juga ngikutin kan? Gue ngikutin hampir semua teori konspirasi yang beredar lah. Cuman yang buat gue interest dan kayak imajinasi gue lebih bukan imajinasi, pemikiran liar gue lebih liar gitu loh ya, time travel. Nah, kalau gue sendiri jujur, gue sedikit berat. Kalau lu sempat ngikutin time traveler nggak, Vin? Iya, gue ngikutin juga time travel, tapi gue orang yang tidak suka terlalu dalam. Jadi gue tahu teorinya, tapi gue nggak terlalu riset banyak. Sekedar tahu doang gitu ya. Gue sekedar tahu karena gue suka tuh kayak gitu. Ya. Apalagi kan biasanya berdasarkan film, kayak film aja, kayak lo film tentang masa depan, terus ada time traveler, nggak bisa kepikiran ke gue gitu loh. Akhirnya pas gue nonton film itu kepikiran gue, oh bisa aja terjadi kayak gini gitu loh. Yeah. Bisa ada paralel universe dan lain-lain. Yeah, gitu. Itu lagi naik tuh sekarang tuh, gue lihat dunia paralel. NASA baru nemuin kayak gitu, kayak apa sih, nemuin frekuensi atau apa? Black hole. Kalau black hole itu juga ketemu. Emang udah ini kan dari 2017 18. Karena kalau kan teori konspirasinya, teori time travel ini kan di pertama kali dikemukakan tuh kalau nggak salah sama John Brewer ya. Lu kan yang terhormat saya. Sama John Brewer ya, yang pertama kali mengkemukakan lah time travel ini, perjalanan waktu. Karena menurut gua di saat ini pun juga udah banyak yang menemukan kalau untuk perjalanan waktu ke depan tuh udah bisa. Kayak misalnya lu tinggal dari depan ke belakang. Iya, gue lebih jauh lagi nih. Gue lebih percaya. Karena gue percayakan hal itu, gue jadi pasti mungkin gini ya, kalau kita bisa ke depan, possible nggak sih kalau ke belakang gitu? Pasti dong menurut gua ya, pendapat gua pasti dong. Kalau bisa balik lagi dong gitu ya kan? Iya, ibarat gitu, kita udah bisa nemuin maju ke depan, ya kan? Nggak kemungkinan dong lu bisa nemuin ke belakang. Nah, sekarang sedikit sebenarnya sebelum ini gue sempat sama dia nge-record bentar, tapi walaupun tanpa dia nge-record banget. Sekitar 2 minggu lalu, si Ardes ada cuplikannya nih. Iya. Terus lu mau diperbudak sama yang lain lagi. Salah satunya konten. Salah satunya media sosial. Lu mau diperbudak sama hal kayak gitu lagi. Gue sih ngerasa gue udah cukup diperbudak sama uang. Jadi gue gak mau diperbudak sama hal-hal yang lainnya. Nah guys, habis dari cuplikan itu, dia bilang, gue mau ngebahas lebih. Pokoknya intinya dari dia, sekarang tujuannya time traveler itu adalah untuk memberi kisah. Change history. Lebih baru lagi, change the history. Jadi mereka hanya memberikan sedikit kayak kisi-kisi kan, untuk supaya you guys could change the history in the future. Yeah. Jadi kalau menurut gue, mengikut terang alasan buat orang mau balik lagi. Trunks dan Son Goku ya inilah juga. Enggak, ya bukannya itu. Coba deh lu punya alasan kuat. Alasan lu kalau lu pengen nggak balik ke masa lalu? Gue pengen dong, pastinya. Iya nggak? Apa yang mau lu lakuin kalau lu balik ke masa lalu? Ngerubah kesalahan dong, yang pastinya. Ya kan, ngerubah histori kan? Yoi. Itu poinnya. Ya alasan utama lu ngapain lagi kalau lu mau balik ke masa lalu kalau nggak cuma lu pengen ngerubah histori? Ya. Gua lu cuma mau main-main. Pengen lihat lu waktu botak gitu, nggak bisa ya? Lu mau apakah lu mau jadi kayak Roy Kiyoshi gitu kan, playing lu bisa baca masa depan atau jadi gimana kan enggak. Ya Roy Kiyoshi aja lah.
gue bisa nebak banyak artis aja, cok. Iya. Lo aja sendiri ketangkep, cok, ya kan? Santai, Di men. Kan nggak bawah mungkin nama lu cuma mau kayak gitu juga. doang kalau lu balik ke masa lalu. Terus lu tahu nggak sih ada satu berita menarik kalau masalah perjalanan waktu ke depan ya, kayak kalau nggak salah itu gue pernah baca sebuah artikel itu pada tahun pesawat Amerika nih pada tahun 55. Kalau gue inget pesawatnya itu nomor Pan Amerika pokoknya nomor 911 nomor pesawatnya. Itu dia baru lepas landas. Oh Lepas iya. landas. Itu Kalau lu pernah dengar itu tentang time travel, dia pernah lepas landas 3 jam habis itu hilang. 37 tahun kemudian mendaratlah pesawat itu. dengan pesawat yang Logik nggak? masih tahun berapa itu tahun lama lah. tahun lama 1955 kalau nggak salah. terus setelah itu 1955 gitu. setelah itu kan mereka ngerasa salah tempat mendarat terus mereka cabut lagi kan gitu. Iya, mereka merasa salah kalau menurut pengakuan si ini ya interviewnya si pilotnya juga yang masih diragukan interview, tapi yang nggak bisa diragukan itu 37 tahun kemudian gitu loh mendarat lagi. How can pesawat komersil bisa terbang selama 37 tahun tanpa terdeteksi lu mendarat di mana? Apakah itu masuk Dan apakah pas masuk dan ke, mereka bisa juga masuk ke triangle Bermuda? Itu kan ada konspirasinya juga. ya, tapi kan itu kan intinya kan itu perjalanan waktu. Lu mau masuk ke triangle Bermuda dan lain itu perjalanan waktu karena saat mereka balik itu umurnya juga tetap sama. Gokil sih. Nah, kalau karena Ya gua gimana emang- ceritanya lu bisa karena terbang emang 30 gua nggak terlalu interest awal ya sama time traveler, tapi menurut gue sedikit unik ya. Selalu ngobrolin 2 minggu 3 minggu lalu itu, tapi lo nggak mau post karena gue sedikit ngerasa you know, let's redo it again. Nah, kalau lu sendiri, Vin, time traveler itu gimana? Kayak from 0 to 100%. Ini kan ngomong teori konspirasi kan. It's about your teori konsep gitu. Nggak ada fakta dan lain-lainnya. Kalau From gue 0 to bilang 100, sih, from 0 to 100. di gue sih masih 50-50 ya. Di gue masih 50-50. Tetapi gue suka banyak ngelihat ya, salah satunya The Simpsons sih. Salah satunya The Simpsons yang kayak wow banget menurut gue, yang akhirnya kayak bener gak sih dia anjir? Kayak anjir dia bisa prediksi itu dari mana gitu loh. Ya, Sampai Dari segi angle Trump pengambilannya dari iya. eskalator. Itu tuh pas. And then before Trump, even though ada iPhone, Iya, bener. terus and then Iya, ada iPhone, there's jam, iWatch. 9/11 and other stuff gitu. nah itu menurut gue kayak anjir ini bener terjadi nggak sih, yang apa emang bener tapi ditutup-tutupin atau dan lain sebagainya. Ya di situ akhirnya gue suka nyari-nyari ya teori-teori kayak gitu. Udah berapa lama, Vin? Berapa hari, berapa bulan, atau setahunan? Gue juga udah lama kok suka nyari-nyari, tapi cuman buat gue, nggak ada yang buat gue buat ngomongin ke teman-teman, nggak ada. Jadi gue tahu ada teori kayak gini ternyata gitu loh. Pandemik ini ada teori kayak gini. Akhirnya gue jadi asupan gue aja gitu loh. Paling kalau ada temen gue aja kan sebenarnya. Paling kalau ada temen gue yang suka teori-teori gitu baru gue bahas. Tapi Nah, kalau buat gue setuju tuh sama hal-hal kayak gitu. Gue setuju banget tuh sama hal-hal kayak gitu. Kayak itu lebih baik jadi konsumsi obrolan malam aja gitu kan, nggak yang bener-bener diekspos banget sekarang kayak semua orang ngomongin teori konspirasi, semua orang kayak berala-ala kayak live di IG bahas teori konspirasi, live di IG kayak apa sih gitu kan, kayak lu baru melek sekarang Jack gitu kan, kayak lu baru bahas teori konspirasi dan lu berani publikasi gitu loh. But the point is mau lo tentang konspirasi, Bill Gates tentang apapun, Rockefeller apalagi,
dan yang lain-lainnya ya, gue ngomongin dengan lain-lainnya. Tapi kesimpulan apa yang lu pengen coba sampaikan ke masyarakat? Karena kita udah sedikit public, walaupun followers gue ya 50, Ya. 20k Ya, belum belum segede lah. Atta lah, sebelum dia. Belum. Ya sih, ini gue dulu ya. Ya. Gue dulu ya. Kalau buat gue, kenapa gue juga mau kayak lu nih Glenn, kayak ya gue yakin lah nanti YouTube lu juga bisa berkembang besar lah dan lain-lain. Cuman kenapa gue tetap mau ngobrolin ini di YouTube lu, di podcast lu ini, di tentang Petenteng Show ini, kayak ya walaupun gue bukan siapa-siapa atau gimana, gue cuman mau ngasih sebuah pesan aja sih buat masyarakat, kayak ya lu boleh percaya teori konspirasi apapun itu. Oke, Apapun pause dulu. Tapi lu believe in COVID itu real apa enggak? Kalau gue real. Real. COVID ada. Oke. Real. COVID-19 is real gitu loh. Tetap ada, walaupun ya gue nggak tahu entah dibesar-besarkan atau apa, itu tetap ada gitu loh. Tetap ada nih COVID. Cuman bukan berarti lu dengan lu percaya teori konspirasi lu meniadakan COVID-nya. Yeah, that's not true. Ya, bahwa kalau itu nggak nyata, COVID itu nggak benar dan lain-lain. Ya bolehlah kalau berita korban pasien dan lain-lain itu mungkin bisa dibesar-besarkan atau yang lain-lain. Cuman memang Ya, buat untuk gue sendiri, untuk yang udah meninggal, ya lu hargain tetap anak korban-korban yang kita yes. sangat ya berduka. Ya, lu juga ada. tetap harus hargain korban-korban yang memang. Please stay safe. Sorry ya, gue juga nggak tahu. Gue ada beberapa kenalan gue, 3 orang jujur yang udah meninggal di 1,5 bulan ini. Yang satu emang sudah dipositifkan karena dia sudah 50 tahun ke atas. Ya gue ini masih muda dan nggak ada kejelasan apakah is it COVID-19 or not gitu. Tapi for their loss, I said hope you guys stay rest up there. Dan apalagi buat yang lainnya, itu yang buat sendiri yang gue kenal. Dan gue nggak mau mention siapa di sini ya. Oke, lanjutin deh. Iya, Glenn. Ya itu sih maksud gue dengan adanya teori konspirasi ini biar lu lebih aware aja akan hal-hal yang lain di luar nalar lu lah. Bukan berarti COVID ini nggak ada. Karena kayak, ya gue ngambil simpel aja ya, ada sebuah penelitian yang bilang bahwa korban meninggalnya si COVID-19 ini karena rata-rata pasiennya kekurangan vitamin D. Vitamin D itu. Lu tahu nggak sih? Ya, lu tahu nggak sih kekurangan vitamin D itu kenapa? Karena lu kurang kena sinar matahari, Jack. Maksud gue itu, jadi kayak ada himbauan nih, misalnya stay at home, ya. Bukan berarti lu diem doang di rumah, lu tetap harus berjemur keluar dan yang lain. Karena lu mempelajari hal lain gitu kan, nggak pasrah-pasrah aja, stay at home, makanya lu berjemur, makanya sekarang banyak disarankan berjemur, ya itu memang benar. Karena memang, iya, kayak, ya lu akan, jadi lu, gini nih, apa sih, lu jadi lebih aware aja sama hal-hal lain, nggak cuman teori konspirasinya bahwa dan lu menyatakan ini tidak benar. Dan gue pengen minta sekali lagi, please banget nih, buat lu yang coba mendalami teori konspirasi, lu bener-bener baca lagi deh, lu dalamin lagi bener-bener. Jangan lu setengah-setengah, jangan lu kupas luarnya, lu lihat dari luarnya aja, lu bener-bener dalemin. Dan kalau lu emang udah yakin, ya lu coba omongin aja sama teman-teman terdekat lu, jangan langsung lu publikasiin, itu aja sih. Kalau lu Bener. Kalau gue sih, kalau tentang teori konspirasi, udah pasti itu tentang pemikiran baru sih, pemikiran dari arah lain, yang Kemungkinan lah ya, kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang lain, ya kemungkinan itu yang gue biasanya lihat, akhirnya kan gue punya pemikiran lain, tapi nggak bisa seenaknya aja gue langsung pemikiran gue ini yang paling benar. Gue nggak kayak gitu loh.
akhirnya ya cuman informasi itu doang yang akhirnya bisa gue lihat, oh ternyata ada orang yang kayak gini niatnya, ternyata bisa aja ada niatnya yang lain kayak gitu loh. Akhirnya pemikiran baru maksud gue. Yang lo bilang ada yang diuntungkan si pihak A, B, C dan lain-lainnya gitu kan, termasuk apakah Iya benar. global dan lain-lain. Apakah ada? Kan kita belum tahu pasti Iya, kan. Apakah ada yang benar. diuntungkan yang lain? Still a question Jadi- mark because karena nggak bisa dibuktiin secara fakta or not gitu kan. Iya. Tapi berbicara tentang what if. Gitu. Oke, what it is. Oke, Kalau gue sih itu menanggapinya nggak usah terlalu berlebihan lah. Oke lah, lo percaya konspirasi atau apa tuh, ya udah ngikutin. Kalau di guanya sendiri tuh ngalir aja men, ngikutin aja dulu, ikutin bener. Lo udah nemu fakta. Oke, the big question mark. Gue mau nanya buat Nugi. Gue mau tanya dulu dong. Ini Oke, penting oke. buat gue. Bentar Menurut gue kalian nih ya. ambil charger dulu ya. Nggak usah. Bentar ya. Ini udah tinggal dikit lagi. The last one. Oh, oke. Menurut kalian nih, pros dan cons-nya buat orang-orang yang percaya teori konspirasi itu apa? Sekarang gue ditanya ya. Lo dulu, Pin. Iya dong. Pro-nya ya pasti ya itu balik lagi kayak gue bilang tadi, ada maksud lain ternyata dari niat seseorang, ada pemikiran lainnya, dan kan kita harus istilahnya harus tahu semua kemungkinan yang bisa terjadi gitu loh. Apalagi kayak misalnya COVID-19 kan gak cuma satu kemungkinan yang terjadi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi kan, yang akhirnya kita berpikir dari teori konspirasi jadi misalnya fakta atau ternyata enggak kayak gitu. Nah, kontranya ya terlalu percaya sih pastinya. Gampang percaya, terlalu percaya. Kalau lo. Kalau gue ya nggak usah terlalu berlebihan aja sih. Oke lah, ya sesuai apa yang gue bilang juga yang tadi. Sebenarnya pertanyaan lo tuh sama yang kita Tadi omongin kurang utarain, lebih ya kurang lebih tuh sama gitu. Untuk orang yang selalu ngambil kesempatan dalam kesempitan itu, ya itu terserahnya dia, ya kan? Terserahnya dia. Ya untung dia, yang rugi juga. Ya kita kan nggak tahu gitu. Yang ngalir aja, nggak usah terlalu. Ya kita sadar diri sendiri aja porsi kita tuh sampai di mana. Itu kan pesan lo tuh, Nuk. Itu kan pesan lo nih buat orang-orang yang percaya teori konspirasi. Yang gue tanya tuh pros dan cons-nya. Kayak apa sih pro-nya itu kalau lo percaya teori konspirasi? Apa sih cons-nya nih kalau lo percaya teori konspirasi? Konspirasi, gue tergantung, ya kembali lagi ke fakta sih bang sebenarnya. Enggak, keuntungannya tuh apa lo percaya teori konspirasi? Untungan ya mungkin lo selangkah lebih maju mungkin ya dari orang-orang yang nggak percaya gitu. Iya. Ya kan? Bener nggak sih? Selangkah lebih maju. Bisa. Bisa lah seperti itu. Terus kalau cons-nya apa? Maksudnya apa ya? Gue bingung nih mau jawab apa. Cuman Ya jawab aja yang ada di pikiran lo. ini aja deh. Karena gue biar orang juga harus tahu lah kalau lu mencoba dalamin teori konspirasi itu apa sih prosnya, apa sih cons-nya gitu. Jadi kalau pro kontranya ya adalah kayak gue nih, misalkan kita ngambil yang paling sederhana. Gue orang jarang mandi, ya kan? Gara-gara COVID ini gue juga mesti berkaitan anak-anak gue, dan gue kemarin juga sempat kerja. Gue jadi sering mandi. Itu merupakan hal positif. Ya seharusnya gue lakukan itu sebelumnya ada di COVID-19 ini. Jadi menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Lu juga bilang apa, untuk olahraga, berjemur gitu, dan workout gitu. Nggak kita cuma sembarang gini-gini. Dan kita juga harus banyak minum banyak obat-obatan maupun minuman yang sangat membantu ya gitu kan. Pada senyum semua. Loh bener kan Des? Iya, Ya iya. kan? Encer gak pikiran tuh bang kalau minum itu bang. Dan yang terakhir itu menurut gua adalah Encer banget dia, Kev. Sampai pertanyaan gua aja kayaknya dia salah tangkap ini. yang terakhir kalau dari gua sendiri adalah iman.
Dan ngomong Bos, bahas- pertanyaan bisa- gua- bisa- Bahaya, bahaya, pro bahaya. kontra. Iya, Nah, pro kontranya. Glenn, Pro kontranya itu. Pertanyaan gue pro kontranya teori konspirasi. Kalau lu mau dalemin teori konspirasi itu apa sih biar orang-orang juga tahu gitu pro Oh, kontranya itu lo apa. yang kan tadi udah dibahas. Lo harus nge-research, nggak cuma nonton setengah-setengah, karena itu bisa berakibat fatal. Berakibat fatal bukan cuma nama lo, tapi Itu kisaran. pesennya. Itu pesan lu buat orang-orang yang dalemin. Maksud Misalnya gua, di posisi lo nih, Nah, pro kontra di dalam konspirasi itu apa? wah, pro kontranya lu percaya konspirasi itu apa? Gitu. karena gue udah sedikit ngikutin dari 7 tahun lalu pro dan kontranya, gue nggak bisa bilang apa-apa lagi, men, karena kita dikontrol sama yang orang-orang yang berpikir elit global, mau dong berpikir. Oh, sekarang gue mau balikin pertanyaan, bila Ke gua nih ya. semua termasuk sama Nogi, bila Bill Gates itu, dan Bill Gates sudah mengutarakan. Gue belum jawab lo. Gue belum jawab pro kontra lo. Enggak, karena lo yang nanya. Gue mau nanya dulu ke lo, bila ada imunisasi, lo bakal pakai apa enggak? Nah, gue jawab nih. Ya. Berhubungan sama pertanyaan gue tadi. Ya, sedikit Yang berhubungan. Nah, pro dan kontranya lu mendalami teori konspirasi ya. Pronya itu nih, jadi lu lebih aware. Jadi lebih aware akan terhadap sesuatu, kayak vaksin nih. Buat gue sendiri ya, ini pendapat gue dan buat diri gue sendiri, gue jadi lebih aware. Misalnya ada vaksin keluar, dari pertanyaan lo, ada vaksin keluar, apakah gue mau vaksin apa enggak? Jawaban gue say no. Kalau dalam dekat ini keluar vaksin, Until when? Buat lo sendiri pribadi ya? Bukan entar dulu, belum sampai until when ya. Kenapa? Menurut gue pronya itu gue jadi lebih aware kayak kalau lu mendalami ini kayak lu nggak mungkin langsung percaya aja gitu loh. Percaya aja karena penelitian juga bilang kalau vaksin itu ya paling cepet juga lu 2 tahun loh bisa keluar gitu loh ada vaksin. Bahkan yang virus-virus lain aja sampai detik ini belum keluar vaksinnya. HIV. Ya. Itu banyak kan kayak di TikTok gitu kan. Enggak keluar. Ya intinya gitu kan. Jadi ya itu salah satu pronya sih. Salah satu pronya lu mendalami teori konspirasi itu lu lebih aware hal-hal kesana buat diri gua ya, buat diri gua. Ya konsnya itu kalau lu terlalu yakin dengan teori konspirasi yang lu percayai dan lu menyebarkan itu kepada orang-orang Virus dalam tersebut. Ya. konspirasinya. Oh, konspirasinya, oke. Ya, lu percaya konspirasi something nih, tapi lu nggak punya data yang reliable atau nggak benar-benar fakta gitu loh yang mendekati 100% lah. Lu sendiri bilang konspirasi itu tidak berdasarkan 100% fakta. Makanya gue bilang ini kontranya itu. Jadi kayak lu belum yakin, belum ada data yang mendekati minimal lah buat gue 90% dah. Lu bisa jago, bisa deketin teori konspirasi dan lu berani mengemukakan itu di publik dan lu bikin orang tuh yakin ini atau ada hal ini terjadi dan lain-lain. Ya lu dianggap gila atau enggak lu dianggap sedeng dan lu menyebarkan toksik sih buat gue. Kalau lo, Vin, setuju sama dia apa enggak? Setuju. Gue hampir satu pemikiran sih sama Bang Ardes. Tapi Bang Ardes yang kayak yang udah jago, udah pro lah tentang teori. Gue sebagai orang yang masih agak di luar ya tentang teori konspirasi. Gue setuju karena apa ya pasti ada pemikiran lain sih. Oke. Itu guys. Jadi di pembahasan ini kita bukan pengen sosok mengetahui siapa yang lebih jago atau enggak. Coba mempelajari lebih, ada pro dan kontranya.